Indonesia adalah salah satu negara produsen sekaligus konsumen beras terbesar di dunia. Walaupun demikian, negara ini masih mempunyai kendala dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengimpor beras dari negara lain. Produksi beras yang terbatas ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya petani yang kesulitan mendapatkan akses air, terutama di musim kemarau. Provinsi Jawa Timur adalah lumbung padi terbesar di Indonesia dengan produksi padi pada 2017 mencapai 13,13 juta ton atau 16,1% dari total produksi nasional. Kabupaten Bojonegoro yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu kabupaten penghasil beras terbesar di Provinsi Jawa Timur. Luas lahan Bojonegoro pertanian khususnya itu ada 78.000 hektar, yang 40.000 hektar itu merupakan lahan non irigasi, sedangkan yang 38.000 hektar itu irigasi. Tahun 2017 luas tanamnya itu mencapai 155.000 hektar. Produksi yang dihasilkan setahun 963.000 ton gabah kering panen dengan produksi rata-rata per hektar 6,34 ton. Walaupun mempunyai potensi yang cukup besar, bencana selalu melanda Kabupaten Bojonegoro setiap musimnya. Di saat musim hujan, petani harus siap menghadapi banjir. Sementara di musim kemarau, petani pun harus siap dengan kekeringan dan keterbatasan akses air untuk sawah mereka. Kalau musim hujan, oke itu banjir, Bengawan Solo itu jadi musibah. Tapi sebaliknya kalau musim kemarau itu harus jadi barokah untuk petani yang berada di Bengawan Solo. Mayoritas petani di Kabupaten Bojonegoro memang menggantungkan diri dari sumber air irigasi dari Sungai Bengawan Solo, terutama di musim kemarau. Namun jarak yang jauh dari sungai mengakibatkan tidak semua petani bisa dengan mudah mendapatkan akses air. Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Tuban. Usaha jasa penyediaan air irigasi baik oleh pihak swasta maupun HIPA merupakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Usaha ini memiliki potensi bisnis yang luar biasa karena dapat meningkatkan hasil panen para petani dan juga membantu para pengusaha penggilingan padi. Mayoritas 80% itu semuanya petani. Tapi yang menjadi kendala memang pasokan air. Sebagai contoh tahun 93 ketika musim kemarau sebelum adanya irigasi, banyak sekali petani yang gagal panen karena suplai air yang ada di waduk itu kering. Awal mula dari irigasi itu karena adanya keluh kesah dari masyarakat, akhirnya dari pihak pengusaha, dari teman-teman mencetuskan ide bagaimana caranya air yang ada di Bengawan itu sampai di desa kami. Kenapa kita tertarik pada usaha irigasi? Pertama, dari background si pemilik adalah usaha dari rice mill atau penggilingan padi. Jadi di situ diupayakan untuk bisa menjaga suplainya penggilingan padi, terus juga untuk memotong mata rantai perdagangan padi. Dimana kalau kita punya usaha arealan, otomatis suplai gabah kita bisa langsung ambil dari usaha areal ini. Karena saya kan produsen beras Raja Lele Anugrah, jadi saya memerlukan bahan baku yang fresh. Akhirnya saya tertarik untuk usaha irigasi ini. Saya membuat pengairan di desa ini. Selain dikelola oleh perorangan, bisnis irigasi juga banyak dijalankan oleh lembaga lain seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan Himpunan Petani Pengguna Air atau HIPA. Desa adalah bagian terkecil dari negara. Kalau negara punya BUMN, kalau di desa berarti kita mempunyai BUMDes. Jadi BUMDes desa itu, HIPA adalah bagian dari BUMDes. Bisnis irigasi ini dikelola oleh pihak swasta, kemudian pada tahun 2004
tepatnya itu pengelolaan irigasi ini kita diambil alih oleh desa, saham sepenuhnya dibeli oleh desa, dikelola oleh desa, kemudian desa mendirikan badan usaha milik desa, yaitu BUMDes sebagai penopang utama untuk mengelola irigasi ini. Ketika itu dikelola oleh desa, itu targetnya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes di Desa Tejo ini kita beri nama Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera, di mana ada 4 unit usaha yang dikelola. Yang pertama unit usaha pompanisasi dan ketahanan pangan, kemudian yang kedua unit usaha simpan pinjam dan microfinance, yang ketiga unit usaha ekonomi kreatif, dan yang terakhir unit usaha pengadaan barang dan jasa. Nah, kegiatan pompanisasi pengelolaan irigasi ini merupakan bagian dari unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tejo. Untuk mengelola usaha irigasi yang baik dan benar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenal area yang akan diairi, infrastruktur yang tepat, permodalan yang kuat, dan manajemen keuangan yang baik. Yang diperlukan dalam perencanaan sistem irigasi adalah berapa luas area yang mau diirigasi, kemudian berapa jarak area irigasi terhadap sumber air, dan bagaimana beda elevasinya, kontur wilayah yang mau diirigasi. Pemilihan pompa yang tepat akan menghasilkan sistem irigasi yang efisien. Komponen lain yang diperlukan dalam penggerak pompa yaitu penggerak pompa dengan motor listrik, yang kedua dengan mesin diesel. Motor listrik pasti lebih efisien daripada mesin diesel. Saluran distribusi diperlukan bisa berupa pipa atau saluran terbuka yang terbuat dari beton atau dari saluran tanah. Pipa memberikan efisiensi yang lebih tinggi daripada saluran terbuka. Pipa bisa mengalirkan air dari dataran yang rendah ke dataran yang tinggi, kemudian dengan kontur yang naik turun. Sementara saluran terbuka hanya bisa mengalirkan air dari dataran yang tinggi ke dataran rendah. Pemilihan saluran kita sesuaikan dengan kondisi area irigasi yang ada. Perencanaan sistem irigasi yang baik dan benar akan memberikan efisiensi yang tinggi terhadap sistem irigasi kita, di mana akan menghasilkan biaya operasional yang rendah dan cakupan area yang luas. Saya sebagai pengusaha otomatis punya dana sendiri. Kalau kurang, kita minta bantuan pada bank. Ya alhamdulillah bank meng-ACC atau merestui bantuan yang saya minta bantuan untuk suksesnya proyek ini. Penyertaan modal pertama dari pemerintah desa, kemudian dengan berkembangnya luasan yang kita airi, akhirnya kita membutuhkan pendanaan lagi, dan itu selama ini kita kerjasama dengan pihak ketiga. Modal yang dipakai, yang digunakan untuk kegiatan pompanisasi, pertama bantuan dari pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, kemudian yang kedua melalui APBDes desa, sehingga kita menganggarkan di dalam APBDes itu khususnya melalui bantuan dari APBN yakni dana desa. Kemudian yang ketiga, kita peroleh modal tersebut dari pihak ketiga. Kemudian yang keempat adalah dari penyertaan modal masyarakat. Penyertaan modal masyarakat ini artinya bahwa kegiatan pompanisasi ini kita membuka peluang sebesar-besarnya pada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung. Mereka bisa menanamkan modal yang dalam ADART peraturan desa kita sebut dengan bahasa penyertaan modal, sehingga kita nilai dalam 1 juta setiap penyertaan modal yang ditanamkan oleh masyarakat, kita beri semacam surat berharga. Contohnya kayak seperti ini merupakan satu piagam sebagai surat berharga, di mana setiap masyarakat yang ikut tanam saham di sini mereka punya satu investasi yang uang ini tidak akan hangus, tidak akan hilang. Nanti setiap panen dari hasil usaha pompanisasi ini mereka akan memperoleh persentase sesuai dengan hasil musyawarah pengurus.
sekaligus musyawarah dengan mereka yang memiliki penyertaan modal, atau bahasa umumnya lebih dikenal dengan istilah tanam saham. Seperti layaknya usaha bisnis, manajemen keuangan juga sangat penting dalam bisnis irigasi. Selain mencatat pemasukan, penyedia jasa irigasi juga harus memperhitungkan pengeluaran di setiap musimnya, termasuk pembelian solar, pembayaran listrik, upah pekerja, dan bagi hasil ke pihak desa. Yang kami kemas dalam ADART itu ada persentase yang dilewati oleh pelaku-pelaku usaha HIPA tadi. Setelah kita panen, kita kumpulkan jadi satu, kita kurangi dengan operasional yang kita keluarkan pada musim tanam itu. Sisa dari operasional kita berikan upah kepada pelaku atau pokja. Pokja kami berikan upah yang sesuai dengan persentase tadi. Terus nanti dikurangi dengan persentase lagi. Pengurus ada, pokja ada, fee lahan, fee desa. Dan akhirnya kita mempunyai sisa atau hasil usaha itu sekian. Itu masuk semua ke PAD. Tidak semua desa mempunyai akses langsung ke Bengawan Solo. Kondisi ini memerlukan adanya kerjasama antar desa, antara desa yang mempunyai akses sumber air dan desa yang letaknya jauh dari sumber air. Haji Ahsin, seorang penyedia jasa irigasi, bekerja sama dengan 2 desa di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Mbogo dan Desa Bakalan. Desa Mbogo terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, sementara desa tetangganya, Desa Bakalan, letaknya jauh dari Sungai Bengawan Solo. Yang terlibat dalam kerjasama ini adalah satu, pemerintah Desa Mbogo, yang kedua, pemerintah Desa Bakalan, yang ketiga adalah Pak Haji Ahsin sebagai penyedia sarana dan prasarana. Kami punya tujuan yang sama, bagaimana supaya Mbogo ini juga mendapatkan air dan Bakalan pun mendapatkan air. Hasil kerjasama tadi tersebut, kami mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang pertama, kami selaku pemerintah desa ini bisa menambah income bagi kami, yaitu PAD, pendapatan asli desa. Itu pun juga nanti untuk warga kami, petani kami. Terus yang kedua, biasanya petani kami ini panen 2 kali, sekarang dengan adanya kerjasama ini bisa panen 3 kali. Kami sebagai pengusaha, peran kami adalah mencukupi segala fasilitas termasuk membangun irigasi, membangun pompa air, dan listrik. Semuanya itu harus dilaksanakan dengan baik supaya semuanya bisa panen dengan baik. Bukan hanya dapat menguntungkan secara bisnis, penyediaan jasa irigasi memberikan dampak sosial yang luar biasa bagi masyarakat. Sebagai contoh adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul, mulai dari proses air mengalir sampai panen, perputaran uang setelah panen, hingga peningkatan taraf hidup petani. Yang jelas dampaknya nanti akan luar biasa. Jadi secara mikro aja, secara kecil aja saya sudah dapat menyerap tenaga kerja. Mungkin dari pembagian air itu saya sudah mengambil dari beberapa desa yang kami airi. Satu dari Sidoarjo dan Cendono juga khusus Ngoken sudah ada. Terus yang jelas perputaran pekerjaan air turun itu kan juga banyak. Ada yang nyangkul, ada yang bajak, ada semuanya. Jadi efek kegembiraan ataupun yang dirasakan dari ini luar biasa. Jadi kebahagiaan seperti musim kemarau ada hujan itu bahagianya mungkin seperti itu. Semua manajemen kita kelola di BUMDes, itu kita melibatkan kurang lebih 45 karyawan. Itu dengan metode kita mengambil tiap-tiap RT, itu kita libatkan sebagai karyawan HIPA yang mengelola air di lapangan, yang di persawahan. Kemudian ada rekan-rekan dari mekanik, ada teman-teman dari pengurus. Itu semuanya itu kita ambil dari asli warga desa Gedongarum. Dengan adanya panen, itu kan otomatis ada perputaran uang di desa yang kita airi. Dengan adanya perputaran tersebut kan otomatis masyarakat kan bisa membangun rumah, membeli motor, yang penting yang bisa meningkatkan taraf hidup petani. Usaha irigasi ini adalah bukan hanya usaha bisnis semata, tetapi ada nilai sosialnya yang sangat tinggi. Satu. Yang kedua, usaha irigasi ini
ini sangat sekali membantu di proses program pemerintah yaitu ketahanan pangan. Selain ketahanan pangan, juga ada program swasembada pangan. Itu secara otomatis gitu loh. Kalau pengusahanya sukses, petaninya sukses. Kalau petaninya sukses, pengusahanya sukses. Secara otomatis akan menambah pendapatan daerah, pendapatan negara gitu loh. Jadi kita membantu proses ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Orang irigasi kuwi setahun cuma iso panen ping 1. Lah sakwise enek irigasi kuwi setahun iso ping 3. Nah, sing setahun ping 1 kuwi iki mau cukup kebutuhan setahun tok, gak nyukupi. Sing setahun iso panen ping 3 sakwise enek irigasi kuwi iso nyukupi butuhan liya-liyane, contohe iso mbangun omah, iso tuku motor, iso tuku sapi, sak liya-liyane. Sing penting karepane apa petani kuwi irigasi iki lancar, aja sampai macet, aja sampai enek alangan apa-apa dongane petani sing nang desa kuwi iki. Petani untung, pengusaha juga untung. Itu Mas. Luar biasa peluangnya irigasi di bidang bisnis irigasi ini.